Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rakaisya Ferzi yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada pagi hari ini, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024. Gunung yang terletak di kawasan tanah datar dan agam kembali menunjukkan keaktifannya dengan mengeluarkan abu vulkanik dengan mencapai ketinggian hingga 100 meter. Abu ini dibawa angin mengarah ke Bukit Tinggi. Masyarakat sekitar diminta untuk waspada. Himbauan waspada tersebut dilakukan oleh para wali nagari yang berada di kawasan sekitar Gunung Merapi, seperti Wilmen, wali nagari Sungai Jambu. Ia mengimbau warganya untuk selalu waspada dengan abu vulkanik yang dikeluarkan, karena itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat di sekitaran Gunung Merapi masih trauma dengan kejadian beberapa bulan lalu. Kejadian tersebut menimbulkan korban, nyawa, dan harta. Untuk itu, wali nagari tersebut selalu mengingatkan warganya. Wali Nagari berkata, mari kita bersama saling mengingatkan untuk selalu waspada dengan erupsi Gunung Merapi, karena kita semua masih trauma dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Kejadian di mana telah merenggut nyawa dan harta. Untuk itu, kami wanti-wanti kepada masyarakat untuk selalu waspada dan tetap tenang. Pemirsa, untuk berita selanjutnya adalah fenomena La Nina yang terjadi di Indonesia. Untuk pengetahuan, La Nina tersendiri adalah terjadinya suhu muka laut di Samudra Pasifik di bagian tengah yang terjadi pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan tersebut mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau fenomena La Nina. Hal tersebut kini sudah terjadi dan diperkirakan akan berlanjut hingga Maret 2025. Kepala BMKG Dwi Korah Karnawati berkata, kondisi La Nina lemah ini diprediksi akan terus berlanjut hingga awal tahun 2025. Umumnya dimulai November dan ini sudah dimulai di bulan November dan diperkirakan akan berlanjut hingga Januari, Februari atau Maret. Dwi Korah pun memaparkan bahwa cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh gangguan iklim baik di Samudra Pasifik atau dikenal dengan ENSO. Sementara di Samudra Hindia dikenal dengan istilah India Ocean Dipole atau disebut juga IOD. Dwi Korah mengatakan akhir bulan Oktober 2024, pemantauan terhadap suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin, dengan nilai indeks ENSO bulanan sudah melewati ambang batas La Nina, yaitu sebesar minus 0,59 derajat, yang menunjukkan telah aktifnya gangguan iklim La Nina yang lemah. Dwi Korah pun melanjutkan omongan, sedangkan di Samudra Hindia, pantauan Indian Ocean Dipole menunjukkan kondisi Indian Ocean Dipole negatif dengan indeks bulanan sebesar minus 0,7. Artinya ini baik Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, suhu permukaan lautnya mendingin di bawah rata-rata suhu normalnya. Sementara itu, pemirsa, perairan Indonesia secara umum menunjukkan kondisi suhu muka laut yang lebih hangat daripada normalnya, dengan nilai rata-rata anomali pada bulan Oktober sebesar positif 0,90 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ENSO tersebut akan kembali beralih menuju fase ENSO netral, dan kondisi netral ini akan bertahan hingga akhir tahun 2025. Sementara itu, kondisi IOD atau pendinginan suhu muka air laut di bawah rata-rata normalnya di wilayah Samudra Hindia ini diprediksi akan kembali netral dan terus netral hingga akhir tahun 2025. Pemirsa, untuk berita terakhir untuk hari ini yaitu peningkatan prestasi olahraga tanah air dalam Olimpiade 2024 Paris yang akan berlangsung 26 Juli sampai 11 Agustus mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Eri Dito Aryo-Tejo, menaruh harapan besar akan peningkatan prestasi olahraga tanah air dalam Olimpiade 2024 Paris. Harapan itu disampaikan dalam amanatnya pada pengukuhan kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 pada hari Rabu. Olimpiade adalah puncak dari segala upaya dan kerja keras dalam dunia olahraga.
setelah sebelumnya Indonesia mengikuti ajang multi-event seperti SEA Games dan Asian Games. Menpora Dito berkata, SEA Games dan Asian Games yang telah kita lalui menjadi batu loncatan menuju prestasi tertinggi di Olimpiade yang sudah di depan mata kita. Alhamdulillah dari SEA Games kemarin di Kamboja dan dari Asian Games di Tiongkok, prestasi kita meningkat dari sebelumnya. Besar harapan di Olimpiade ini juga meningkat. Dalam hal ini, Menpora menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, dan tim review dan juga seluruh cabang olahraga, federasi olahraga atau organisasi cabang olahraga, atlet, pelatih, serta seluruh kontingen Indonesia. Menpora Dito berkata, kontingen Indonesia yang terdiri atlet-atlet kebanggaan tanah air yang ada sekarang telah dipersiapkan dari tahun 2022 melalui pelatihan nasional Pelatnas yang berkesinambungan. Hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Dijelaskan, 29 atlet dari 12 cabur yang akan diberangkatkan ke Paris merupakan yang terbanyak dalam sejarah keikutsertaan Indonesia selama Olimpiade sejak 16 atau sampai 20 tahun silam. Hal ini terjadi berkat keseriusan dan kerjasama seluruh pihak dalam mencapai target tersebut. Lebih lanjut, Menpora Dito memberikan motivasi kepada para atlet untuk berjuang maksimal mungkin. Menpora meyakini kemenangan akan menyertai mereka yang menolak untuk menyerah hingga titik terakhir. Pemirsa, informasi tadi Olimpiade 2024 Paris mengakhiri perjumpaan kita di trending terkini. Saya Rakaisya Ferzi, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.